Sahabat Shalom. Bapak Ibu Saudara kita yang kekasih di dalam Adonai Yeshua Masiah, pada saat hari ini kita memasuki Erev Sabat. Kita mau ibadah pada Erev Sabat hari ini, yaitu Sabat tanggal 23 Sebat 5785 atau tanggal 21 ya, masih Jumat Februari 2025. Bersyukur kepada Bapak Yahweh, hari ini kita dapat diberkati kesehatan, kekuatan, sehingga selama 6 hari kita berkarya. Pada hari yang ke-7 ini kita pergunakan waktu kita untuk Yahweh. Amin. Monggo salam Bapak Kiai. Monggo salam Bu. Ya, sini Bapak Yahweh berkati. Kesanggaran tidak hujan. Langsung aja kita memulai ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita pujikan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ea. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Beata et Yahweh Eloheka V'kol elfavka Uvekol nafseka Uvekol medoeka Sigla Beata ereka kamoka. Kita langsungkan dengan Asara Adebarot. Anoki Yahweh Eloheka Asher Hosteka Me'eret Misraim Mibait Abadim. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari tanah perbudakan. 1. Lo yeleka Elohim akarin elpanai. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. 2. Lo ta'aseleka vesel bekol tistawalahen. Jangan membuat patung bagimu dan sujud menyembahnya. 3. Lo tisa esen Yahweh Eloheka lasau. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. 4. Sagor et yom sabat lekatso. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 5. Kabet et avika ve et emika. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Lo tirsa, jangan membunuh. 7. Lo tikna, jangan berzina. 8. Lo tikna, jangan mencuri. 9. Lo ta'ane bereka et saker. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Lo taknof mot bait reka. Jangan mengingini rumah sesamamu. Amin. Kita lanjut.
lanjutkan dengan doa Avenu Sebasamayim. Avenu Sebasamayim Yitkadesinka Tafo Malkutka Ye Azerot Senka Efes Samayim Ken Baares Et Laken Kuikanul Lakon Tanlanu Hayom Uslak Lanu El Kiatenu Kevi Sesolakin Gam Ananu Ul Katim Lanu Leal Taifenu Lidenision Kim Kal Taisipenu Minhara Ki Leha Hamalaka Wea Gabura Wea Si Teveret Le Olame Olame Amin. Kami persilakan duduk. Kita berdoa awal untuk membuka ibadah puji-pujian. Baru kata Yahweh Meleka Olam Bese Madonna Yesua Masia. Kami mengucapkan syukur kepada Bapa Yahweh, Engkau telah mengumpulkan umat-Mu dari 4 penjuru mata angin datang ke tempat ini di Keilat ini untuk beribadah kepadamu, karena hari yang ke-7 ini adalah hari untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Kami membawa persembahan pujian kami membawa persembahan hati kami kepadamu ya Bapa Yahweh. Kiranya diberkatilah nama Bapa Yahweh yang kudus, Raja sekalian alam selama-lamanya. Di dalam nama Adonai Yesua Masia kami memulai ibadah pujian, dan seterusnya Bapa Yahweh memimpin di tengah-tengah kami dengan kekuatan Roh Kudusnya hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Adonai Yesua Masia kami mengucapkan syukur. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Bapa Yahweh, kita bersyukur malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan cuaca yang cerah. Kita juga patut bersyukur atas kasih dan anugerahnya yang melimpah atas kita. Mari kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Segala yang kita lakukan pasti memerlukan Bapa Yahweh.
Dan kita harus menyerahkan hati kita kepada Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh adalah kekasih hati kita. Amin. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, semua atas rencana Bapak Yahweh. Dan kita percaya, apapun rencana Bapak Yahweh rencanakan pasti yang terbaik bagi kehidupan. Mari kita nyanyikan waktu Tuhan. Walau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap
yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan lagu Yesua Eliakan. Sebelum mendengarkan Daftar Elohim, mari kita menyanyikan pujian bagi Yahweh tak ada yang mustahil.
persilakan untuk menyampaikan daripada masih berikut. Mari kita berdoa. Baru kata Yahweh Elohim Majid Haolam, Sem Yesua Berwah Kodes Yolam Faid. Kami bersyukur ya Bapak Yahweh karena pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama di tempat ini ya Bapak untuk merayakan Sabat yang telah Engkau tetapkan dan kami rayakan secara turun-temurun ya Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh, segala pujian dan persembahan ini kami naikkan di hadapan Engkau ya Bapak. Biarlah pujian ini menjadi upah harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapak, sehingga firman-Mu pada malam hari ini dapat kami mengerti dan kami pahami ya Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Adonai Yesua Berwah Kodes kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu. Shabbat Shalom. Bapak Yahweh memberkati. Sebelumnya saya ini apa? Pertama kali ini istri Pak ini. Ya. Selamat datang, Ibu. Salam kenal. baru pertama kali ketemu. Pada malam hari ini kami membawa tema dunia orang mati. Ya. Dunia orang mati. Dunia orang mati. Kami sengaja membawa tema ini dunia orang mati karena apa? Karena di luar sana banyak pengajaran-pengajaran tentang dunia orang mati ini membingungkan. Ya. Jadi banyak yang gak dimengerti gitu loh. Macam-macam. Saya memberikan beberapa contoh tentang kepercayaan di luar sana. Ada yang orang itu menganggap orang mati rohnya itu rohnya itu lenyap begitu saja ya. Jadi orang mati tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali ke Elohim, sudah hilang begitu saja gitu. Jadi nggak ada penghukuman. Jadi enak itu Bapak Ibu. Jadi kita kalau berbuat dosa itu nggak ada penghukuman, langsung hilang begitu saja. Itu salah satu contohnya. Dan ada lagi yang orang yang mati dalam dosa tapi gak terima kalau dia sudah mati, ya masih hidup katanya. Makanya kadang sama yang hidup itu dikirim makanan. Formalin, ya, di formalin, di pengawet, ya. Katanya dia masih hidup katanya, cuma tubuhnya saja yang nggak berfungsi. Nah, kadang habis itu diberi pakaian, ya, di make up, terus diberi makan katanya masih hidup katanya. Nah, padahal itu orang Kristen itu, Bapak Ibu. Padahal punya kitab, tapi nggak tahu. Kok bisa nggak tahu gitu. Terus ada lagi yang katanya sudah mati masuk neraka, terus dia bisa kembali ke surga, bisa pindah ke surga. Belum. Dicuci. Api penyucian. Nah, dicuci Pak. Nggak tahu, saya nggak ngerti dicuci pakai apa itu. Bisa dosanya hilang itu. Apa mesinnya canggih ya? Bisa hilang dosanya, langsung pindah ke surga. Itu lagi. Terus ada lagi orang yang mati dalam dosa hanya didoakan, habis didoakan masuk surga, gitu loh. Jadi enak Bapak Ibu,
Kita bisa berbuat dosa, kita membunuh, mencuri, berzina, ya, korupsi, tapi nggak ada penghukuman. Didoakan langsung pindah ke surga katanya. Ada lagi di luar sana yang mati itu masuk, rohnya masuk ke dunia orang mati, Sheol. Nah ini benar ya. Semua orang mati masuk ke dunia Sheol, tapi masih dipelesetkan, Makanya pada malam hari ini saya ingin mencoba untuk membahas tentang dunia orang mati ini ya. Dunia orang mati ini kalau di dalam perjanjian baru itu, perjanjian lama itu Sheol, Bapak Ibu. Sheol. Bukan sulit. Sheol. Nah, Sin, Alef, Waw, Lamed, Sheol. Tapi kalau di perjanjian baru itu Hades, Bapak Ibu. Perjanjian baru ini Hades. Nah, Hades. Tapi saya lebih suka dengan ini Pak, Sheol. Karena di Hades ini katanya itu dewa mitologi Yunani, di mana yang menjaga itu mempunyai anjing berkepala 3. Anjing Sibirus. Nggak tahu itu kok Sibirus. ada anjing berkepala 3 loh. Kita nggak ada ini. Ya. Namanya anjing-anjingan. Nah, anjing kepala 3. Lalu di mana letaknya dunia orang mati? Ini di luar ini banyak ini pemahaman yang membingungkan ini ya. Dunia orang mati. Ini nanti saya baca beberapa kitab. Ini nanti saya minta bantuan dengan istri tercinta ini ya. Soalnya banyak pasalnya yang dibaca. Tolong bacakan Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Orang kaya dan Lazarus. Dan ada seseorang yang kaya, dia selalu mengenakan jubah ungu dan kain linen indah sambil bersenang-senang setiap hari dengan nikmatnya. Dan ada seseorang yang miskin bernama Lazarus, yang selalu terbaring di dekat pintu rumahnya dengan dipenuhi borok. Dan selagi penuh harap akan dikenyangkan dengan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu, sebaliknya malah anjing-anjing sambil menghampiri mereka menjilati boroknya. Dan terjadilah bahwa orang miskin itu meninggal, dan dia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan. Dan di alam maut, ketika mengangkat matanya sementara berada dalam siksaan, dari jauh dia melihat Abraham dan Lazarus di pangkuannya. Nah, ayat ini sudah jelas itu ya. Jadi bahwa dunia orang mati itu ada di bawah atau di atas Pak? Atas bumi? Di Bawah atas, kan? di bawah. Bawah bumi. Jadi gambarnya seperti ini. Ini dunia orang mati, Sheol. Sheol ini ternyata ada 2 tempat, Bapak. Yang satu ditulis di sini dikatakan alam maut. Jadi yang kaya ini ada di alam maut, Pak. Orang kaya alam maut. Dan yang satu pangkuan Abraham. Ada 2 ini. Tempat orang kaya dengan orang Lazarus ini. Terus dilanjutkan 24 sampai 25 atau 26. Dan sambil berteriak dia berkata, "Ya Bapak Abraham,
Berilah aku kemurahan dan suruhlah Lazarus agar dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini. Namun Abraham berkata, Nak, ingatlah bahwa engkau telah menerima hal-hal baikmu di dalam hidupmu, sedangkan Lazarus hal-hal buruk. Maka sekarang di sini dia terhibur, sedangkan engkau menderita. Dan di samping semua hal itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang besar, sehingga mereka yang ingin menyeberang dari sini kepada kamu tidak akan mampu, dan mereka yang dari sana pun tidak dapat menyeberang kepada kami. Ini di tengah-tengah ini ada jurang. Ini ada jurang alam maut sama pangkuan Abraham. Ini dibatasi dengan laut yang nggak bisa nyebrang. Yang orang kaya nggak bisa ke Abraham, pangkuan Abraham, yang pangkuan Abraham juga nggak bisa ke sini, karena ada jurang pemisah. Yang sini aja nggak bisa ke sini, yang sini nggak bisa ke sini, apalagi ke bumi, kembali ke bumi, ya kan? Padahal ini sudah kelihatan, apalagi ke bumi. Makanya kalau ada orang percaya di luar sana, katanya orang mati itu bisa pulang lagi ke rumah. Ya Jumat manis katanya datang, katanya. Ya, diselamati, ya kan? Pakai telur, kopi, ya rokok, bunga macam 7 ya. Habis itu setelah itu dimakan, emang dibuang. Ada lagi yang setahun katanya pulang. Nah bulannya banyak ini di kuburan yang sedang apa? Nekar. Karena sekarang kan bulan hari raya ya, itu banyak. Jadi kalau ke kuburan itu dulu saya gitu waktu di Ayunan. Jadi kalau hari raya itu tiap tahun ke kuburan kita ngomong sama ini apa namanya? Kalau saya papa ya, ya pak, ini anaknya wis teko Pak, untuk wis teko kabeh. Ya apa kabare? Kabare piye? Wis enak toh. Terus kalau pulang minta itu apa? Wis kayak rezeki sing akeh. Ben lancar. Padahal kuburan kosong ya. Kalau melihat ini, kalau melihat yang ini itu berarti kosong, berarti kita kena tipu ya. Ya, kena tipu. Padahal di sini kan nggak bisa keluar nih. Berarti kita ngomong sama setan tuh. Berarti itu. Ya itu di luar seperti itu. Bahkan orang Kristen juga seperti itu Pak. Dulu saya Kristen, ya kayak gitu Pak. Kadang ada apa? Kadang penampakan gitu. Oh itu baik teko, ya. Baik teko. Oh ini berarti jalur sambangnya ya, itu ke kuburan bawa kembang, gitu loh. Yes. Sempat saya ngomong sama orang di tempat saya di rumah itu, orang di luar apa percaya seberang. Kalau memang itu rohnya yang mati atau kakeknya atau neneknya, kok nggak ngomong gitu loh? Kok cuma menampakkan diri, kok nggak ngomong? Kalau memang itu memang rohnya, kenapa kok cuma diem aja gitu loh? Sebenarnya kan ngomong, aku sih gini, ojo dari dosa, aku saya gini ngerokok, tapi kenyataannya kan enggak kan ya, cuma penampakan. Karena apa? Karena bukan rohnya, karena itu setan yang menyerupai. Saya bilang gitu, tapi terserah itu ya keyakinan lain ya. Terus coba dilanjut yang 27 ya. Ya 27 sampai 28. 27-28. Ya 27 sampai 28. Dan dia berkata, jika demikian aku mohon kepadamu yang Bapa, agar engkau mengutus dia ke rumah ayahku, sebab aku mempunyai 5 orang saudara, sehingga dia dapat bersaksi kepada mereka, agar mereka tidak masuk ke dalam tempat siksa ini juga. Nah orang kaya ini Kadiman ya. Kadiman, tahu Kadiman Pak? Karo pendidik, karo pendidik.
Lazarus yang sudah di pangkuan Abraham disuruh kembali lagi, suruh Masih. ke saudaranya orang kaya ini, berarti kan suruh kembali ke bumi lagi sama orang kaya ini kan karpet cipi ya, betul oleh karpet cipi ya, karpet dewi. Oh wis tuturi Abraham suruh kembali lagi, gitu loh. Makanya kan orang itu masih apa ya, kalau sudah percaya seperti itu ya repot sudah Pak, sudah dari sononya ya Pak ya. Jadi kalau kadang dikasih tahu itu kadang susah gitu. Jadi seolah-olah orang mati itu masih keluyuran ya, ke dunia orang mati, nanti ke rumah ya kembali lagi kan gitu tuh, seolah-olah kan seperti itu. Nah, terus coba ayat yang 27, 28 ya, 29 ya. Abraham menjawab kepadanya, mereka mempunyai kitab Musa dan para nabi, biarlah mereka mendengarkannya. Nah ini dia, Abraham sudah ngasih tahu gitu, bahwa orang yang akan masuk sini ini orang yang apa ini? Orang yang taat kepada siapa tuh? Kitab Musa itu, sama kitab para nabi. Torah, Tanakh, ini loh. Jadi orang yang masuk di pangkuan Abraham ini orang yang taat kepada Torah. Tanakh itu kitab Musa dan para nabi, yaitu Tanakh. Tanakh itu Torah, Nevi'im, Ketuvim, ya kan? Nah, itu yang taat di sini. Yang masuk di Abraham ini yang melakukan Torah gitu. Makanya kalau orang yang menolak Torah ya, itu nggak bisa masuk di sini pangkuan Abraham ini, nggak bisa. Itu sudah ayatnya sudah jelas tuh. Orang yang mendengarkan kitab Musa dan kitab para nabi, yaitu Tanakh, di mana Tanakh itu terdiri dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Itu makanya di luar sana itu kalau ada yang mengatakan perjanjian itu sudah tidak berlaku lagi, itu salah tuh, salah itu. Karena apa? Torah sudah tidak berlaku, sudah ada hukum kasih. Terus mau masuk ke pangkuan Abraham itu sudah nggak bisa gitu. Terus ada terus kan ayatnya 30 sampai 31. Namun dia berkata, tidak ya Bapak Abraham, kecuali jika ada seseorang dari antara mati pergi kepada mereka, mereka akan bertobat. Dan dia berkata kepadanya, jika terhadap kitab Musa dan para nabi mereka tidak mendengarkan, mereka pun tidak akan meyakinkan jika ada seseorang dapat bangkit dari antara orang mati. Nah itu lagi sudah dikasih tahu, disuruh mendengarkan Torah gitu kan. Orang kaya ini masih ngeyel gitu loh ya, ngeyel. Di ayat yang 30 dia masih ngeyel, tidak ya Bapak Abraham, masih ngeyel gitu loh. Disuruh, sudah dikasih tahu jalan keselamatan itu ya Torah itu, tapi masih ngeyel, gak mau suruh ikut Torah katanya. Yaitu masih apa ya, karena sudah tidak berlaku ya, tidak berlaku. Siul ini nanti ini ya, ini apa, dari zaman Adam ya, Adam di sini Adam itu sampai Yesua gitu ya. Ini sudah ada terjadi kebangkitan pertama, Bapak Ibu. Sudah ada kebangkitan pertama, yaitu yang ada di pangkuan Abraham. Itu sudah bangkit, Bapak Ibu. Cuman yang alam maut, yang apa namanya, kepada orang kaya ini belum bangkit, Bapak Ibu. Tidak bangkit, yang ini yang bangkit. Ini kebangkitan pertama, gitu loh. Nah, sedangkan yang nanti rapture ini nanti
akan terjadi kebangkitan yang kedua, rapture. Kebangkitan yang kedua yang pangkuan Abraham ini. Tangan ini tidak bangkit gitu. Orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach gitu. Setelah bangkit ini, nah ini saya juga ada yang gak pas ini ya. Di luar sana ini mengatakan bahwa alam maut ini itu disebut apa di luar Pak? Tartarus ya, Tartarus ya. Ya, Tartarus. Padahal Tartarus itu bukan tempatnya orang kaya. Tartarus itu sebenarnya yang bisa bantu yang Tartarus ini. 2 Petrus 2 ayat 4. Ya, tolong dibacakan. Sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya Dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai menghakimi. Nah ini, jadi Tartarus ini tempatnya apa Bapak Ibu? Rohnya orang mati yang berdosa atau para malaikat? Nah, malaikat. Tapi di luar sana itu alam maut ini tempatnya orang kaya ini Tartarus katanya. Tuh. Kira-kira cocok enggak Bapak Ibu? Tartarus itu jurang. Sedangkan alam maut ini bukan jurang. Jurangnya malah yang di sini. Jurangnya malah di sini, bukan di alam maut ini. Tartarus. Jadi tempat Tartarus itu tempatnya penjaranya para malaikat, sedangkan di alam maut orang kaya ini api, tempatnya roh manusia yang berdosa di sini. Dan sedangkan Tartarus sendiri itu jurang, padahal jurangnya di sini. Ini berarti kan nggak cocok ini. Masa di sini jurang, betul sini jurangnya gimana? Nah, itu. Terus ada lagi di pangkuan Abraham katanya disebut di luar apa? Firdaus ya. Firdaus di luar. Ya, Firdaus. Padahal Firdaus ini bukan di bawah, bukan di sini Firdaus ini sebetulnya. Di atas. Jadi tapi orang-orang di luar sana itu pangkuan Abraham ini dianggap Firdaus. Jadi dulu bingung saya itu waktu di ayunan, mana yang cocok sama ya surga, Firdaus, itu semua muter-muter di sana itu. Dan Yeshua berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Terbukti waktu Yesus menyerahkan nyawanya itu kan banyak kubur yang terbuka ya. Banyak orang-orang yang percaya itu terangkat, bangkit, tetapi masih di dalam kubur, karena kubur zaman dulu kan bukan di tanam ya, tapi di gua-gua gitu. Itu. Terus yang kedua, Paulus pernah diangkat ke langit ketiga, yaitu Firdaus. Berarti sudah jelas bahwa Firdaus itu di langit ketiga, bukan di pangkuan Abraham. Langit ketiga, karena dulu pernah Paulus itu kan koma ya, habis dirajam batu, terus koma, dan dia dibawa ke langit ketiga yaitu Firdaus. Terus Yeshua sendiri juga berkata ini di Wahyu 2 ayat 7, siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadamu makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus. Apakah di pangkuan Abraham ini ada pohon kehidupan? Tidak ada di sini.
tidak ada pohon kehidupan di sini. Artinya Firdaus pangkuan Abraham itu bukan Firdaus. Yang ada ini justru di Taman Eden ini, Pak. Di sini ada Taman Eden, itu ada pohon kehidupan di sini. Orang-orang yang percaya ini nanti diangkat yang kedua kalinya ini, nanti ini kerajaan 1000 tahun ini nanti ada bumi baru, langit baru. Ini ada tahta, ini ada langit baru, bumi baru, ini neraka. Ini juga bingung di luar ini sebetulnya. Kalau ini kan samayim ya, samayim. Ini nanti ada samayim yang kedua, samayim baru sini nih, langit baru. Jadi di luar tuh langit baru ini dikira langit-langit yang ini, Pak, langit yang kita lihat ini. Padahal itu di teks aslinya itu samayim, Uranos. Cuma diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu langit, gitu loh. Jadi orang yang nanti yang rapture ini nanti sampai ini kerajaan 1000 tahun ini nanti juga orang-orang yang mati ini juga masuk ke Abraham lagi, Pak. Kalau ini sudah kosong ini kosong, yang dari Abraham ini kosong. Nanti dari Yesua sampai rapture ini nanti terangkat, nanti diisi lagi dari yang kerajaan 1000 tahun ini nanti orang-orang ini. Dan orang mati ini dari Adam nggak bangkitnya nanti di ini penghakiman terakhir setelah 1000 tahun nanti ini baru di sini dihakimi. Nanti yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu di ini samayim ya. Sedangkan yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan ini di neraka ya. Kalau yang dari alam maut ini pasti ke neraka sudah ini. Itu loh. Yang masih dihakimi ini yang 1000 tahun ini yang dihakimi bisa ke neraka, bisa ke samayim. Karena di sini kan bangsa Israel kan 144 kan berpopulasi lagi di sini. Yang mati turun ke pangkuan Abraham, nanti diadili bisa masuk samayim, bisa ke neraka. Sedangkan yang sisanya ini masuk ke bumi baru. Tubuh fisik, tubuh alamiah. Orang yang belum di-rapture di sini nanti bumi baru ini. Sedangkan orang yang di-rapture nanti ini yang di samayim ini, samayim yang kedua. Samayim kedua atau langit baru. Langit baru, bumi baru. Jadi kadang di luar tuh bingung. Katanya ada yang nanti kedatangan Yesua, yes ya, di luar kan yes ya, bukan Yesua, Yesus ya. Kalau kedatangan kedua kalinya katanya ini rohnya orang yang mati, yang di alam maut maupun di pangkuan Abraham itu disatukan kembali dengan tubuhnya. Nah, di saat Yesus datang kedua kali, lalu dihakimi langsung sini, langsung dihakimi di sini. Jadi gak ada rapture, langsung dihakimi katanya di sini. Kalau yang berdosa langsung di neraka, yang nanti yang ada di dalam Yesus ini masuk ke bumi baru, langit baru loh. Memang dipotong tubuhnya itu ya. Jadi dimasukkan langit baru, bumi baru. Dia nggak tahu langit baru itu samayim. Ini samayim ini, Uranos. Jadi dimasukkan langit baru, bumi baru katanya. Wah, bingung, tambah bingung lagi di sana itu. Jadi tubuhnya nanti dipotong, satu di samayim, langit baru, satunya di bumi. Karena dia menyangka bumi langit baru, bumi baru ya ini Pak. Dia nggak tahu teks aslinya Uranos itu ya samayim.
nggak ngerti dia, lebih bingung lagi tuh. Tapi orang yang mendengarkan ya aja. Oh iya Pak. Kejadian 1 ayat 1 kan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah, langit di sini itu samayim. Jadi Elohim menciptakan samayim dan bumi. Cuman terjemahan itu pakai langit. Sini sama. Bumi yang lama dan langit baru ini hilang ya. Lenyap. Muncul langit baru dan bumi baru. Ternyata nanti akhir zaman ini setelah kerajaan 1000 tahun ini langit samayim yang lama dengan bumi yang baru, bumi yang lama itu hilang Pak, sudah hilang. Baru muncul samayim yang kedua dan bumi baru. Bumi baru ini nanti yang tinggal di sini itu adalah orang-orang Israel ini Pak, yang kerajaan 10 tahun. Tubuh alamiah ya, tubuh alamiah. Baru nanti yang dari Samayim ini baru turun Yerusalem baru ini Pak. Yerusalem baru turun dari Samayim. Makanya di sini kan apa ya? Seperti yang dijanjikan Yesua itu kan, barang siapa yang menang akan diberi makan dari buah kehidupan, pohon kehidupan ya, pohon kehidupan. Ternyata saya lihat itu pohon kehidupan itu ada di Yerusalem baru Pak. Yerusalem baru ada pohon kehidupan sesuai apa yang dijanjikan Yesua. Barang siapa yang menang akan diberikan makan dari pohon kehidupan. Ternyata yang dimaksud Yesua itu yang diberi barang siapa yang menang akan diberikan makan dari pohon kehidupan dari Firdaus. Itu. Berarti yang dimaksud Firdaus ini ya Yerusalem baru ini Pak. Yerusalem baru ternyata. Karena di Yerusalem itu ada pohon kehidupan yang bisa berbuah 12 kali. Itu. Jadi pohon kehidupan ini ada dua Pak di Taman Eden dengan Yerusalem baru. Cuma bedanya kalau di Taman Eden itu nggak boleh dimakan. Kalau di Taman Eden, karena barang siapa yang makan mereka tidak akan mati. Tapi di Yerusalem kita bisa makan karena manusia sudah nggak bisa mati lagi ya. Itu bedanya. Makanya yang dimaksud Yesua itu diberi makan pohon kehidupan dari Firdaus. Ternyata Firdaus ini yang baru ini ya Yerusalem baru ini Pak. Semuanya sudah dibuat baru ya di Wahyu ya. Ya kan? Semuanya sudah baru ya. Jadi yang dimaksud baru ini ya Samayim baru, bumi baru, Firdaus yang baru. Ternyata itu mungkin melalui ini kita dibukakan yang sebelumnya kita kurang mengerti, jadi kita sedikit tahu gitu loh. Mungkin itu saja renungannya ini. Kami serahkan kepada Gembala. Terima kasih. Salam. Terima kasih untuk Pak Sugiarto yang menyampaikan sangat rinci. Mungkin bagi kita yang belum tahu dulu sejarah rentetannya kita itu hidup terus apa mati? Mati. Nah, dan setelah mati kemana? Di sini lagi diterangkan. Ya. Kadang mungkin kita, ya, Bu Samin itu yang masih baru ya mengalami dalam keluarganya ada yang mati, anaknya yang sulung mati, masih sekitar habis 7 hari. Itu Bu Samin itu nggak tahu rututan orang yang mati itu kemana tadi. Ya, kalau orang itu percaya kepada Yesua, ya toh, kalau masih hidupnya itu mau percaya kepada Yesua, dosanya diampuni, ya toh,
dosanya diampuni berarti sudah dipindah. Ibarat keluarga itu sudah pindah keluarga negaraan. Tapi kalau belum percaya kepada Yesus, mati, rohnya ada di mana? Di alam maut. Ada di alam maut. Didongakno, dibelani gajah, dibelani sapi, geden, nggak bisa masuk ke samayim atau surga. Nah, tapi kalau orang mati yang sudah percaya pada Yesus, ini rohnya di mana? Di tempat pangkuan Abraham. Dengan Tuhan Yesus dititip nang ngene Abraham. Pak Abraham, iki orang yang sudah saya ampuni dosanya ini tak titip nang sampean. Ini wilayahnya. Nah, ini nanti ya loh. Karena dulu pada waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, itu bumi bergoncang, dunia alam maut yang ada di pangkuan Abraham ini muncul, bangkit, orang-orang mati itu dibangkitkan ketika Tuhan Yesus mati, dan tabir bait suci itu terbelah. Nah, nanti orang yang yang ada di pangkuan Bapak Abraham ini nanti ditunggu sampai kepada Tuhan Yesus datang ke dunia ini mengambil kita, rapture namanya, pengangkatan. Orang-orang yang masih hidup ini dibiarkan hidup dulu. Nah, kita yang harusnya di rapture atau diangkat itu yang di kuburannya meledak, kita bangkit yang di sini. Tapi yang nggak percaya Yesus sekarang sudah mati, tetap di sini nggak dibangkitkan. Kira-kira begitu, bisa dipahami. Jadi nanti supaya kita bisa masuk ke samayim atau seba samayim, itu nanti kita sekarang ini harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena darah Yesus masih sanggup mengampuni dosa saya dan dosa kalian semua, supaya nanti kita seandainya belum rapture, kita sudah mati, nggak masuk alam maut, tetapi masuk pangkuan Bapak Abraham di dalam Seol namanya. Jadi ada di situ. Nanti jenengan wis kadung gua biaya wakeh ngelih sapi sing gede ndongakne keluargane ben munggah swarga. Ternyata enggak mentas. Mentasnya harus didoakan dengan darah Yesus. Sekarang mumpung masih hidup. Kalau sudah mati, sudah di sini, didoakan suruh percaya Yesus bisa enggak? Enggak bisa, wis mati. Pas dino setu atau dino cuma mbah sampean saiki percaya Tuhan Yesus dan selamat ya mbah. Kira-kira bisa? Enggak bisa. Ya. Makanya orang yang sudah mati itu tidak bisa didoakan lagi. Tidak bisa api penyucian tadi, purgatori tadi. Mungkin kono diselamati didongane lewat mentas kok gini. Masuk surga enak gitu ya. Nah, ini tadi sudah panjang lebar, tapi kalau mau kita dipanjang lebarkan masih panjang Bapak Ibu. Makanya saya kerinduan nanti ibadah ini kalau ada pelajaran Alkitab selain dari sahabat, nanti Bapak Ibu kalau ada waktu, saya mungkin dengan Pak Sugiarto siap untuk belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu semua yang mau belajar ya. Nah, di sini nanti ini ada perspektif dari pandangan Yunani. Ada apa tadi? Ada Seol, ya ada apa tadi Pak? Ya, ada yang ditempati anjing Sibrus itu tadi. Ada Hades. Terus ada lagi di sini ada Seol, ada Tartarus. Ya. Itu kan versinya versi Yunani. Nah, nanti kalau kita belajar pakai bahasa Ibrani, nanti di sini ini ada namanya samayim, di atas bumi. Oke, mumbul karo bumi sakilan itu sudah samayim loh. Nah, nanti di atasnya yang tidak bisa dijangkau manusia, ya dong. Mungkin pesawat aja nggak bisa masuk ke sana, itu namanya rekia samayim. Setelah rekia samayim di atasnya lagi yang disebut apa itu? Saturnus tadi, apa? Yang paling tinggi itu namanya Seba Samayim atau langit bumi baru itu Seba Samayim, tempatnya Bapak Yahweh ya.
Nanti ada di sana itu kalau versi Ibrani. Nanti kita bersama-sama nanti belajar frasa itu pelan-pelan karena ini buahnya pandangan. Jadi nanti harus makanya pelan-pelan belajarnya, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu hadir semua di sini. Kita pujikan Bapak, terima kasih. Lalu kita sebelum ada pengumuman ya. Pengumuman Sabat depan tetap ibadahnya seperti biasa, jam 6 dimulai. Bagi Bapak Ibu yang punya teman yang mau diajak atau yang punya temannya sakit, mau didoakan. Sakit di rumah sakit atau sakit di rumah, minta didoakan. Kami siap membantu doa. Bisa hubungi kami, Bapak Gembala, nanti kami bersama tim bisa mendatangi mereka. Terus kita masih seminggu sekali ya. Saya harap nanti ada pelajaran PA atau firman Tuhan selain dari Sabat. Ya, nanti saya belum bisa menentukan. Yang paling enak itu apa? Selasa malam Rabu ya, Selasa malam Rabu. Karena kalau malam Kamis kita ada streaming dari Magelang, Pak Lukas. Jadi Selasa malam Rabu kalau Bapak Ibu setuju, saya ambil waktu itu. Oke, kita ucapkan Bapak terima kasih. Kita sambil berdiri dan Bapak Ibu yang mau mempersembahkan persembahan sukarela bisa ada di depan, ada tempat, dimasukkan ke tempat itu. Kita pujikan Bapak terima kasih, atau kita pakai bahasa Ibraninya Abi Todarada. Abi Todarada, Abi Todarada, Abi Sebat Samai, Abi Todarada. Sekali lagi, Abi Todarada, Abi Todarada, Abi Sebat Samai, Abi Todarada. Kita angkat tangan kita. Yevareka Yahwe ve'yismereka. Yair Yahwe Panaum Eleka Wihuneka. Isa Yahwe Panaum Eleka Viasem Leka Shalom. Baruk atah Bair Ufaruk atah Besade. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Baruk pri betenka ufri atmaka ufri vehenteka segar alaveka basyat sirot sonika. Engkau akan diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baru karena kau disarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk kata boveka ufaruk kata besteka. Engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk kata Yahweh Eloheinu melek olam desem Adonai Yesua Masya ilih olam paet. Haleluya. Amin. Enjai Rotson, sahabat Salom, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Sampai jumpa hari-hari Sabat berikutnya. Haleluya. Amin.
Sahabat salam, sahabat salam, sahabat salam, sahabat 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 salam, sahabat salam, sahabat salam, sahabat 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 salam.